Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Ustadz senantiasa berdoa agar seluruh peserta didik kelas 4 SD Daruswa senantiasa menjadi anak yang solih dan soleha dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya atau penyakit. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester atau PTS. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk pembelajaran baru lagi dan kita pada kali ini insya Allah akan belajar di halaman mulai dari halaman 41 ya, yaitu etika dan keamanan berinternet. Kalian bisa buka buku kalian untuk mendampingi pembelajaran kalian pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, di sini Ustadz sudah buatkan slide-nya untuk kalian ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas ya untuk cara dan etika berkomunikasi digital. Ya, tapi sebelumnya kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu internet ya. Di era pandemi Covid ini, kita mau tidak mau sering berinteraksi dengan dunia internet ya, karena pembelajaran kita seperti kita sekarang ini dilaksanakan melalui sistem daring atau pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh yang bersinggungan langsung dengan apa yang disebut dengan internet. Nah, apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh penjuru dunia. Jadi dengan adanya fasilitas internet, maka jutaan komputer di seluruh penjuru dunia itu bisa saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, melalui internet kita dapat memperoleh beragam informasi, terus juga kita dapat terbantu pembelajaran kita, kemudian kita juga bisa bermain ya, atau biasanya teman-teman disebutnya dengan mabar atau main bareng, dan juga kita bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan dari belahan dunia lainnya. Nah, ini adalah beberapa fungsi-fungsi positif yang bisa kita dapatkan atau bisa kita peroleh dengan menggunakan fasilitas internet ya. Akan tetapi fasilitas internet juga harus kita gunakan secara hati-hati dan bijak, karena jika kita tidak gunakan dengan hati-hati dan bijak, justru internet bisa memberikan efek atau pengaruh yang negatif ya. Di antaranya juga ternyata di internet juga banyak berita-berita atau informasi-informasi hoax ya, informasi-informasi berita palsu dan juga konten-konten negatif yang tidak baik yang terdapat juga pada internet. Maka kita harus menggunakan internet ini secara bijak dan hati-hati. Nah, teman-teman, komunikasi, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, dengan berkomunikasi kita dapat saling berbagi informasi. Nah, di zaman era digital ini ternyata kita dapat mengirim pesan atau berbagi informasi melalui internet. Nah, kegiatan komunikasi yang dilakukan melalui internet ini disebut dengan komunikasi digital. Ya, jadi komunikasi yang kita lakukan via internet atau via daring, via online itu disebut dengan komunikasi digital. Nah, komunikasi digital dapat dilakukan melalui tulisan, suara atau gambar dan bertukar file. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan secara digital ya, komunikasi yang bisa kita lakukan, baik itu komunikasi kita berupa tulisan ataupun suara dan juga gambar, atau mungkin ada file-file yang kita share kepada teman-teman kita melalui komunikasi digital ini. Nah, kemudian teman-teman, sebenarnya ada banyak hal atau ada banyak media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi secara digital ya. Ya mungkin kita sudah familiar dengan apa yang disebut dengan WhatsApp atau sosial media yang lain yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi secara digital ya. Jadi termasuk WhatsApp juga bisa kita kategorikan sebagai alat yang atau media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi secara digital. Tapi pada kesempatan kali ini
kita akan belajar tentang email ya, atau surat elektronik. Email atau electronic mail adalah salah satu cara untuk berkomunikasi digital. Sekali lagi, ini adalah salah satu cara ya. Jadi sebenarnya masih banyak cara-cara yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, email dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan surel atau surat elektronik. Email atau surel adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Media internet dapat berupa komputer atau telepon pintar atau smartphone. Jadi medianya tidak hanya menggunakan komputer atau netbook atau laptop saja ya, tapi juga kita bisa gunakan perangkat smartphone kita masing-masing. Nah, email ini punya beberapa keunggulan dibandingkan juga jika kita berkirim surat secara manual lewat pos ya. Apa saja keunggulannya? Yang pertama adalah email ini tidak membutuhkan biaya yang mahal ya. Tidak membutuhkan biaya yang mahal. Berbeda dengan halnya kita ketika mengirim surat melalui pos ya. Kita harus pergi ke kantor posnya, itu sudah ada ongkos transport ya, atau biaya bensin berkendara dan lain-lain. Belum lagi nanti kita harus membeli apa yang disebut dengan perangko ataupun amplop dan lain-lainnya ya. Nah, itu tentu membutuhkan biaya. Tapi untuk email sendiri atau surat elektronik ini kita tidak membutuhkan hal tersebut. Yang penting ada sambungan atau koneksi internet. Itu sudah cukup untuk kita berkirim surat melalui email atau surat elektronik ini. Kemudian keunggulan lainnya apa? Yaitu waktu pengiriman yang lebih cepat dan lebih singkat jika kita dibandingkan dengan mengirim surat secara manual melalui media pos dan lain-lain ya. Jadi kalau kita kirim hari ini dengan email, ya maka hanya selang beberapa detik saja email kita sudah sampai kepada orang yang kita tuju. Nah, kemudian teman-teman, sebelum kita membahas email, kita juga perlu mengenal apa itu alamat email. Karena untuk berkirim surat lewat email, maka kita harus memiliki akun email terlebih dahulu. Ya, mungkin teman-teman sudah cukup mengerti ya dan memahami apa yang disebut dengan akun Gmail atau email ini sendiri. Nah, contoh alamat email di sini adalah contoh wulan@rmail.com. Kemudian ada juga misalkan sdit.aluswa@gmail.com, kemudian juga ada sdit_aluswa@yahoo.com. Jadi ini adalah beberapa contoh saja ya. Nah, jadi yang pertama yang sebelum angka A ini atau ini disebutnya sebagai username ya. Wulan sdit.aluswa sdit_aluswa ini disebut dengan username. Ya, kalian bisa lihat di halaman 43. Sedangkan @rmail.com atau @gmail.com atau @yahoo.com itu adalah nama penyedia emailnya ya, situs penyedia emailnya. Nah, jadi beberapa contoh nama penyedia email adalah seperti Gmail, Yahoo, Airmail, atau Tokomail. Nah, Tokomail ini kalau kalian lihat nanti di halaman 46, itu adalah salah satu penyedia email berbayar untuk anak, karena tidak semua penyedia alamat email ini itu bisa digunakan untuk anak-anak. Nah, seperti halnya yang kita sering gunakan saat ini adalah Gmail. Nah, Gmail ini ada batasan usia. Jika masuk tergolong anak-anak, biasa nanti alamat akunnya, Gmailnya itu akan dikoneksikan atau disinkronkan dengan alamat email orang tuanya atau orang yang lebih dewasa yang ada hubungan keluarganya ya. Nah, untuk mengirimkan email kita juga harus menuliskan alamat email orang yang dituju ya. Sebagaimana ketika kita ingin mengirimkan surat melalui pos, maka harus ada alamat rumah orang yang dituju. Nah, untuk alamat email, untuk email sendiri atau surat elektronik, maka ketika kita akan mengirim, maka perlu mencantumkan alamat email orang yang dituju. Nah, teman-teman, terkait dengan menggunakan email, nah di sini ada tampilan, kalian bisa lihat di halaman 44 ya. Bagaimana cara menggunakan email? Di dalam sebuah email terdapat bagian-bagian tertentu yang perlu diisi ketika kita ingin berkirim surat. Berikut adalah tampilan dari salah satu layanan email gratis, yaitu Gmail. Nah, ini ya, Gmail ya, yang sering kita gunakan ya. Yang sering kita gunakan Gmail. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada yang disebut dengan to, kemudian ada subject, kemudian ada kotak seperti ini ya.
kemudian ada CC, ada BCC, ada tombol send kirim, kemudian ada tombol disebut dengan attach file ya. Nah, di sini kita akan belajar fungsi-fungsinya. Untuk to ya, kolom to di sini ini untuk mengisi alamat yang dituju. Sedangkan subjek kita untuk menulis judul dari email kita ya. Ini bisa kalian lihat keterangannya. Kemudian ada juga di kolom sini ya, tempat menulis pesan. Nah, nanti di akhir sesi video ini Ustadz akan coba memberikan contoh ya bagaimana kita mengirim pesan menggunakan akun Gmail. Nah, kemudian ada send, ini fungsinya untuk berkirim pesan. Kemudian ada attach files, ini untuk melampirkan berkas. Jadi ketika kita ingin mengirim file yang berupa misalkan dokumen, ataupun foto atau gambar, atau mungkin berupa video, nah, kita bisa menambahkannya dengan mengklik tombol lampiran atau attach files. Kemudian juga nanti ada CC dan BCC. Ya, CC ini kalau keterangannya di sini adalah digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Jadi di alamat yang dituju ini kita bisa menulis beberapa alamat email ya. Jika kita ingin mengirim email kita ke beberapa orang. Kemudian kalau BCC ini digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, hanya saja para penerima tidak akan melihat alamat email satu sama lain di dalamnya ya. Jadi itu perbedaan fungsinya. Nah, ini untuk tampilan Gmail ketika kita akan membuat email yang baru. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah setelah email dikirim, maka email tersebut akan sampai di kotak si penerima email dengan tampilan yang kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa menu atau pilihan, ada back to inbox, kemudian ada menu delete, ada reply, ada forward ya. Ini yang akan kita pelajari saja ya. Adapun fitur-fitur yang lainnya ini tidak terlalu penting untuk kita gunakan, hanya beberapa ini saja. Nah, back to inbox ini fungsinya apa? Kalau kita klik ini, maka nanti pilihan atau menu tampilan Gmail kita akan dikembalikan ke inbox atau ke kotak masuk, di mana di situ akan banyak kumpulan-kumpulan surat yang sudah masuk ke akun Gmail kita. Nah, kemudian untuk delete ya, yang gambar tong sampah ini berfungsi untuk menghapus email. Nah, untuk reply, jika kita ingin membalas, misalkan di sini kita mendapatkan email dari Sari Anggraini. Halo Wulan, apa kabarmu? Ya, maka kita ketika ingin membalasnya dengan menekan tombol reply terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya untuk forward, ini untuk meneruskan. Jadi, misalkan email ini ingin kita kirim juga ke orang lain, maka bisa kita lanjutkan atau kita forward, teruskan dengan memilih menu ini. Nah, ini ya, jadi beberapa tampilan. Kemudian selanjutnya Ustadz akan coba membuat email ya. Jadi anggap saja, nah di sini adalah tampilan Gmail. Nah, kalian lihat tampilan Gmail ya, ada beberapa pilihan. Nah, untuk kompos ini itu berfungsi untuk membuat email baru. Kemudian inbox atau kotak masuk ini berfungsi untuk menampilkan deretan email yang sudah terkirim atau masuk ke kita. Nah, untuk send ini nanti berfungsi untuk melihat email-email yang sudah kita kirim ke orang lain. Nah, contoh kita ingin membuat email, maka kita tekan compose ya. Nah, di sini tampilannya ada to ini untuk mengirim alamat email. Misalkan di sini Ustadz akan nulis soal agama ya. Di sini ada email yang Ustadz miliki juga, ada seperti ini. Kemudian subjeknya misalkan kita tulis saja ya, soal latihan misalkan. Nah, di sini nanti tinggal kita Assalamualaikum. Ini isi dari emailnya ya. Kita contoh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa ditambahkan yang lain. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan file, maka kita klik ini, nanti tinggal cari saja file yang ingin kita tampilkan di sini seperti apa. Ya, kemudian kalau sudah, tekan send. Nah, maka ini nanti keterangannya ya, message send, berarti alamat email kita sudah terkirim. Nah, terkirimnya kemana? Ustadz akan coba buka di soal agama Luswah, alamat yang sudah terkirim. Nah, di sini ya, kita lihat untuk kotak masuknya, di sini terkirim ya, alamat email yang tadi dikirim oleh akun Ustadz Iqbal ya, yaitu hanifhuda89@gmail.com ya, di sini. Nama judulnya tadi soal latihan, kemudian isi alamat emailnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau Ustadz ingin membalas, misalkan balas di sini, ya kita tulis saja misalkan waalaikumsalam.
Oke, terima kasih. Kita ambil contoh saja ya. Kemudian kita kirim balik. Nah, kita akan cek ya, apakah alamat balasan atau email kita sudah terkirim kembali ke alamat yang tadi. Nah, kita coba di sini. Kita refresh terlebih dahulu ya alamat emailnya. Nah, di sini sudah terkirim ya atau masuk alamat emailnya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana cara kita membuat Gmail atau menggunakan Gmail untuk mengirim email atau surat elektronik ke orang lain. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Demikian tutorial yang dapat Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.